Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Winda Fitria, mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya hendak menjelaskan sedikit mengenai salah satu materi dari mata kuliah Ilmu Perundang-undangan, yaitu naskah akademik. Berikut penjelasan saya mengenai naskah akademik. Naskah akademik. Apa itu naskah akademik? Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Pembuatan naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berada dalam tahap penyusunan. Artinya, pembentuk peraturan perundang-undangan harus mempersiapkan naskah akademik terlebih dahulu sebelum menyusun draft peraturan perundang-undangan. Pembuatan naskah akademik ini bertujuan untuk 1. Memudahkan pengambilan kebijakan dalam menentukan kebijakan. 2. Memudahkan perencanaan. 3. Memudahkan legal drafter dalam merumuskan norma-norma peraturan yang akan dibuat. 4. Sebagai bahan yang menunjukkan bahwa peraturan yang akan dibuat sudah memiliki kesiapan karena didukung dengan kajian dan data serta informasi yang memadai. Naskah akademik sangat dibutuhkan, yakni sebagai acuan dan dasar serta batasan bagi para perancang dan pembuat peraturan perundang-undangan untuk membentuk suatu undang-undang ataupun peraturan daerah yang baik. Penyusunan naskah akademik harus didukung dengan bahan penunjang berupa data dan informasi akurat, yang diperoleh dari hasil pengkajian dan penelitian yang disertai dengan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan terkait. Penyusunan atau perumusan naskah akademik merupakan kerjasama antara pakar hukum dan pakar ilmu-ilmu lain yang memiliki kedekatan dengan materi muatan yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dewasa ini, kebutuhan akan adanya naskah akademik dalam proses pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan semakin meningkat. Hal ini dilatar belakangi oleh dua alasan, yaitu 1. Alasan teknis, yaitu untuk membatasi daftar prioritas yang selalu banyak, namun tidak didukung dokumen yang memadai sehingga tidak mencapai target pengesahan tahunan dan akibatnya menjadi tunggakan atau carry over bagi pemerintah dan DPR. 2. Alasan substantif, yaitu untuk memperoleh rancangan undang-undang yang baik, aplikatif, dan futuristik. Naskah akademik juga memberikan gambaran mengenai substansi, materi, dan ruang lingkup dari sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Dalam hal ini, dijelaskan mengenai konsepsi, pendekatan, dan asas-asas materi hukum yang perlu diatur. Naskah akademik juga memberikan perimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bagi pihak eksekutif dan legislatif pembentuk peraturan perundang-undangan tentang permasalahan yang akan dibahas dalam naskah akademik. Menurut Jemi Asidiki, dengan adanya naskah akademik dapat diperlihatkan bahwa rancangan undang-undang yang bersangkutan tidaklah disusun karena kepentingan sesaat, kebutuhan yang mendesak, atau pemikiran yang tidak mendalam, melainkan berdasarkan pemikiran yang matang dan kajian yang mendalam semata-mata untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Keberadaan naskah akademik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sangat strategis, yakni sebagai tolok ukur sejauh mana urgensi peraturan perundang-undangan yang akan dibuat tersebut mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat. Sistematika penyusunan naskah akademik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang tertuang dalam lampiran 1 adalah sebagai berikut. Judul, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teoritis dan praktik empiris, bab 3 evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, bab 4 landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, bab 5 jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup, bab 6 penutup, daftar pustaka, serta lampiran yang berisi rancangan peraturan perundang-undangan.
Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.